sampai di Cemoro Lawang. Oke teman-teman, ini saya mau minum agak banyak ya buat mengurangi beban. Karena dari pos 1 ke pos 2, kemudian pos 2 ke pos 3, estimasi dari pihak basecamp sesuai sama kecepatan pendakian saya, akhirnya saya mutusin lanjut lagi ke pos 4 teman. 2 jam kan, ini udah jam 2.54, bentar lagi jam 3, berarti nanti jam 3.45, jam 5 bisa sampai ke pos 4. Molor-molornya ya spare waktu setengah jam lah ya, setengah 6 ya. Kalau jam setengah 6 ya masih kelihatan cahaya dikit-dikit lah ya, masih enak buat diriin tenda. Pokoknya jangan sampai pas diriin tenda tuh gelap banget, atau pas di trek pendakian itu udah gelap ya. Oke teman-teman, doain saya supaya bisa sesuai waktu ya. Setelah ini tanjakan Penggi, mantap. Ini belum tanjakan Penggi tapi udah mantap banget. Wih, keren. Yang bikin saya tenang dan optimis juga tuh, jalurnya bener-bener habis dibabat kawan-kawan sama pihak basecamp. Jadi kita tuh nggak ngerasa asing banget masuk ke dalam hutan yang belum pernah dijamah kayak gitu. Kalau ini mah kayak kelihatan familiar banget gitu, habis dilalui orang banyak gitu, bikin tenang di pikiran. Oke, semangat, lanjut lagi lah. Ini kawan-kawan jalur yang bisa lewatin curam banget. Parah. Aduh, mulai pegel kawan-kawan. Ayo kuat, ayo kuat. Tadi pagi pas di basecamp, saya nanya sama orang basecamp ya, kira-kira cukup gak waktu saya buat bisa sampai ke pos 4. Katanya sih bisa mas, soalnya sendiri, kalau sendiri lebih cepat. Kalau rame-rame kan biasanya kebanyakan istirahat, tergantung temennya juga, tergantung fisik temennya. Semoga lah perkiraan dari orang basecamp tadi bener ya. Semangat. Nemu jalur lagi yang sedikit datar, lumayan. Ini ada lokasi datar, bisa buat diriin tenda teman-teman, tapi cukup terbuka ya, kalau badai bahaya ini. Mari lanjut lagi. Saya mohon maaf ya kawan-kawan kalau mulai dari sini pengambilan video saya kurang maksimal, kurang bagus, karena fisik saya mulai koyak ini. Wah, di depan udah kelihatan plang tanjakan Penggi Coyo. Nah ini kawan-kawan, saya mau istirahat dulu lah sebentar, ngumpulin tenaga.
Itu ada pohon nih, duduk di sinilah. Isi tenaga dulu kawan-kawan. Ngurangin air minum lagi biar ringan. Wah, ini di kanan kelihatan bawah ya harusnya, cuman kabutnya tebel banget. Itu pemandangan di bawah kawan-kawan. Tadi kabutnya tebel di situ, sekarang udah hilang, kelihatan ini. Berarti ini jalur tanjakan begitu di punggungan ya berarti ya. Kirinya jurang, wah ngeri juga nih. Oke kawan-kawan, sepertinya isi tenaganya sudah cukup. Saya mau gendong carrier lagi, kemudian lanjut gas ke tanjakan Bengge. Mari berangkat lur. Untuk permulaan ini lumayan banget kawan-kawan. Ini saya benar-benar atur strategi ya, atur tenaga. Jadi saya estimasiin beberapa langkah berhenti, beberapa langkah berhenti. Meskipun beberapa langkah kemudian masih kuat, nggak saya paksain buat jalan lagi, tetap saya berhenti. Kalau nggak begitu nanti bahaya ya. Takutnya nanti tenaganya drop, nggak bisa sampai pos 4, atau mungkin nyampe pos 4-nya telat ya, udah gelap. Oke, tetap semangat. Tadi saya lanjut lagi teman-teman, dan ini nemuin space buat diriin tenda. Wah, ini saya hampir tergiur buat diriin di sini ya, karena ini udah pas banget ini berdiriin satu tenda. Terus itu atasnya juga terlindung dari terpaan angin. Ya, tapi saya mutusin buat lanjut lagi lah. Ini kedengeran suara azan kawan-kawan. Berhenti dulu ya. Gimana sih kalian yang nonton video ini? Sebenarnya ikut capek nggak? Kalau ikut capek, komen ya di video ya. Harusnya sih ikut capek ya, karena rencana video ini nggak saya kasih backsound, biar natural suara alam. Tuh kawan-kawan, lurus terus sampai atas. Itu tanjakan terus, ngeri. Ini di sisi kanan jalur pendakian, kedengeran suara aliran air kawan-kawan, cukup jelas aliran airnya, tapi nggak bisa kelihatan, jadi nggak tahu ya sejauh apa. Jurang sih soalnya, curam banget kawan-kawan. Ini tuh burung ya, nggak tahu burung apa. Nih coba lihat, nanti pasti terbang. Kawan-kawan, tanjakannya makin parah. Istirahat lagi teman-teman. Ini tuh yang diatur bukan cuma tenaga ya, tapi mindset juga. Mindset saya ini saya bikin, memang tanjakan Bengge itu tidak mungkin ada bonus gitu. Jadi itu pikiran saya udah secara tidak langsung menyesuaikan ya, dan ibaratnya memerintahkan ke seluruh anggota badan saya buat siap-siap menghadapi tanjakan ini sampai pos 4, nggak ada bonus. Itu mindset saya atur seperti itu kawan-kawan. Tadi kan habis naik, nah itu tanjakannya di belakang. Sekarang pijakannya kombinasi
paculan kanan kiri kayak gini kawan-kawan. Nggak anak tangga lagi. Mungkin di atas nanti ada lagi anak tangga. Tuh, seperti itu. Penderitaan belum berakhir. Semangat. Ini jam 3 lebih 55 menit. Saya mendengar suara azan lagi. Istirahat lagi kawan-kawan. Kawan-kawan, ini saya udah ketemu bunga edelweiss ya. Tapi ternyata pertanda juga bahwa di sini mulai dingin banget. Parah ini dinginnya ini. Wah, tanjakannya jengat banget ini teman-teman. Ngeri. Kawan-kawan, ini udah jam 4 lebih 13 menit. Dengkul saya sudah bergetar kali ini. Ngeri kawan-kawan. Emang gak ada ampun ya. Ini baru setengah perjalanan menuju ke pos 4. Subhanallah, keren banget. Aduh, harus tetap semangat kawan-kawan. Mari lanjut lagi ya. Seperti ini terus kawan-kawan, gak ada ampun. Badan saya mulai menggigil kawan-kawan. Kaki saya mulai goyang. Tapi ini udah mulai ketemu banyak edelweiss ya. Moga aja sebentar lagi sampai. Nyampe, ganti baju, ganti celana, jaketan, makan, ngangetin suhu dalam tenda, ngeteh. Mantap pokoknya. Bentar lagi. Harus semangat kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, ini saya udah sampai di pos 4. Pos 4 Taman Edelweiss. Saya bakalan diriin tenda di situ ya, di depan persis pos 4-nya. Ini sekarang jam 4 lebih 32 menit. Alhamdulillah bisa lebih cepat 30 menit ya dari estimasi peta yang dari base camp. Padahal saya tadi fisiknya udah koyak banget, udah drop. Mau istirahat bentar, habis itu diriin tenda sendiri kawan-kawan, nggak ada temannya. Oke kawan-kawan, tenda saya udah berdiri. Saya mau makan dulu ya, lapar banget. Sekarang jam 4 lebih 48 menit. Mantap. Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang jam 6 lewat 12 menit. Saya ngeteh dulu ya. Isi perut dulu lah.
Mohon maaf ya, semalam setelah sorenya itu saya makan, saya tidak record video lagi karena nggak tahu kenapa perasaannya agak berbeda ya, nggak nyaman kalau misalkan mau ngomong di kamera pas malam hari kayak gitu. Soalnya di sini kan nggak ada orang, makanya saya nggak record video. Semalam sih setelah makan nasi itu kan nasi masih sisa satu tuh. Masih ada gorengan juga. Nah ini nggak saya makan karena udah kenyang dan akhirnya ya basi. Terus mie saya bawa 3 juga belum ada yang saya makan. Saya cuman nyemil biskuit aja tuh, ngabisin banyak. Sama semalam makan jeruk Bali, saya bawa 3 lapis ya, 3 lapis jeruk Bali, saya makan 2 semalam. Dan selebihnya tiap sejam setengah atau 2 jam sekali saya kebangun pas tidur. Karena dinginnya ngeri, dingin banget. Bangun, ngidupin api, ngangetin badan, tidur lagi. Kedinginan, bangun lagi. Udah kayak gitu terus sampai pagi, sampai terakhir jam setengah 4. Oke, ini mau ngangetin badan, mau ngisi perut dulu, terus persiapan langsung nanti menuju ke puncak ya teman-teman. Oke kawan-kawan, ini jam 6:36. Saya udah isi perut tadi ya, udah persiapan juga. Mari kita menuju ke puncak. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar bisa sampai puncak. Oke teman-teman, mari berangkat lur. Jalurnya tertutup sama bunga edelweiss kawan-kawan, mantap banget. Wah, edelweissnya tinggi-tinggi, kisaran 2 meteran. Pantas saja ya dinamain pos 4 Taman Edelweiss. Buset, nanjak lagi kawan-kawan. Pemanasan nih. Gigi 1. Ini ada percabangan kan kawan. Kalau yang ke kanan ini ke mata air ya. Jadi mata air di atas pos 4 tuh ya di sini. Yang ke kiri itu yang ke puncak. Mata air kurang lebih 200 meter ya. Kalau PP berarti 400 meteran. Kalau yang di pos 2 itu kan 150 meter. Jadi lebih jauh yang di sini ya kawan-kawan. Jam 6:43 kita sampai di Bukit Ilalang kan kawan. Kalau mau ngecamp di sini, ini lokasinya kurang datar sih. Nggak tahu kalau yang ke atas lagi ya, mungkin ada yang lebih datar. Tapi di sini di tempat tulisan Bukit Ilalang itu kurang datar lokasinya. Ini kelihatan banget ya, rumput-rumputnya habis dibabatin yang nutupin jalur pendakian. Mantap lah orang basecamp. Jadi mereka ngebersihinnya ternyata tuntas ya, sampai atas banget. Mantap. Nanjak terus kawan-kawan. Nggak jauh beda sama tanjakan Pengging nih. Ini kelihatan lurus nanjak terus.
Aku bikin ngos-ngosan nih di awal-awal nih. Lanjut lagi ya. Ada shelter kawan-kawan. Apakah ini pos 5? Sepertinya iya nih. Sepertinya di sini belum pos 5 ya kawan-kawan. Masih di Padang Ilalang, Bukit Family. Nah, kalau saya lihat-lihat di sini lebih mending ya kalau berdiriin tenda daripada yang di bawah tadi. Cuman masih tetap miring sedikit. Ada shelter juga itu. Lumayan bisa buat istirahat. Kita lanjut lagi. Wah, ternyata jalur yang di sini masih sangat tertutup kawan-kawan. Nggak kelihatan. Aduh, jatuh. Astagfirullahaladzim. Jatuh kawan-kawan. Wah, masih nggak kelihatan ini. Mana ini rumputnya basah semua. Wah, celana basah kuyup ini nanti. Parah banget ini. Aduh. Jalurnya tertutup. Kalau nggak basah karena embun sih nggak masalah ya kawan-kawan. Masalahnya nih basah. Waduh, celananya langsung basah, kerasa dingin banget nih. Tuh ada plang puncak lagi, berarti udah bener ini jalannya ya. Oke, tinggal lanjut terus, tinggal bersabar terus aja lah. Tadi setelah Padang Ilalang ya, kanan kirinya sekarang nih ada lurus lagi kawan-kawan. Kanan kiri tinggi banget. Seperti masuk lorong ini. Teman-teman, ini menurut saya ya, ini mah sama aja dengan tanjakan Penggi, cuman ini versi yang levelnya masih di bawahnya ya, tidak sama persis tapi mirip. Benar-benar menguras tenaga. Cuman di sini saya sampaikan, saya positif thinkingnya tuh barangkali tenaga saya emang udah berkurang sangat banyak ya. Kalau misalkan masih fit mungkin juga bisa cepat kayak gitu teman-teman. Jadi jangan menganggap ini tanjakannya ngeri banget tuh, jangan kayak gitu ya. Nah, ini mungkin sayanya sendiri yang fisiknya masih kurang ini. Ayo teman-teman, coba jalur ini biar kalian juga ngerasain apa yang saya rasain. Mantap banget. Sepertinya di depan nih mau sampai ke pos 5 kawan-kawan. Feeling saya sih ya. Nah, ini mulai terbuka soalnya. Tuh, belakang. Alhamdulillah kawan-kawan. Bener nih udah nyampe di pos 5 ya. Tuh di belakang ada tulisan Cokro Paninggalan. Pos 5 kan namanya Cokro Paninggalan ya. Ini di sini samping kanan saya ini ada space buat diriin tenda nih. Tenda kapasitas 6 orang juga cukup ya. Istirahat dulu lah, mau minum. Oh ya, sekarang jam 7:22 ya. Tadi berangkat jam 6:38. Ya bener, 1 jaman lah ya. Tapi kalau di peta kayaknya 1 jam 45 menit kayaknya ya. Ntar lah saya lihat lagi. Ini saya butuh waktu 1 jaman teman-teman. Ternyata
masih lumayan jauh nanjaknya. Saya kira tinggal naik dikit terus sampai tadi. Berarti itu tadi cuman pelang yang menunjukkan arah ke Cokro pos 5 itu ya kawan-kawan. Bukan udah nyampe ya. Jadi ini belum nyampe kawan-kawan. Masih harus naik lagi, lumayan juga ini. Pakai sepertinya yang di atas itu. Buset. Itu tinggi banget masih. Ternyata bener ya kawan-kawan. Yang di atas tadi, yang kita lihat dari bawah tadi itu kayaknya baru pos 5. Wah, ini mah bener-bener bisa 1 jam 45 menit ini. Di kanan kiri masih bunga edelweiss ya, banyak banget. Serasa samit ke Sindoro ini. Kelihatannya mau sampai tapi belum. Kelihatannya mau sampai tapi belum. Aduh. Ini jalurnya mulai terbuka ya. Tarik matahari juga mulai terasa ini. Sekarang jam 7:45. Wah, ini turunan lagi kawan-kawan. Tadi sempat ada turunan sedikit ya. Sini ada turunan lagi. Situ nanjak. Habis turunan tadi istirahat dulu lah kawan-kawan. Ini ada pohon yang enak banget buat duduk ini. Mau minum dulu. Saya hanya bawa botol yang 600 ml ya. Rencananya memang pengen beli minum nanti di warung atas, beli Pocari Sweat mungkin. Ayo kawan-kawan, kalau kalian mau mendaki via Singolangu ini, jangan khawatir masalah petunjuk arah jalurnya ya, karena emang bener-bener jelas banget. Dan semisal kalian ragu, kalian jangan langsung terabas saja ya, mending kalian mikir dulu, atau kalau enggak kalian coba dulu 10 meter 20 meter, kalau ragu balik lagi, nah baru kalian putusin kalau itu memang jalur yang bener. Tapi saya rasa hal itu nggak bakalan terjadi ya, karena jalurnya emang bener-bener jelas, petunjuk arahnya jelas banget. Mantap lah via base camp. Soalnya kalau kita sampai tersesat di Gunung Lawu ini, wih bahaya kawan-kawan. Tapi nanti jalur turunnya, nah itu saya belum tahu ya. Mungkin bakalan saya sampaikan lagi nanti pas udah mendekati base camp ya. Bagaimana jalur turunnya itu, apakah membingungkan, apa tetap jelas seperti kita naik. Kalian lihat kawan-kawan, ini sudah terbuka banget ya. Dan ini terbukanya udah dari tadi loh. Dari sana itu coba. Sedangkan ini belum sampai di pos 5 ya. Mantap, mantap. Kawan-kawan, di depan itu udah kelihatan ada shelter. Semoga itu ya pos 5-nya. Sekarang udah jam 8:05. Apakah itu pos 5 atau itu Sendang Derajat langsung ya? Tapi saya kedengeran ada suara orang kawan-kawan. Itu yang bikin saya bingung tuh itu. Kedengeran suara orang.